Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini ya harusnya kita pertemuan offline ya, tapi karena wabah corona yang akhir-akhir ini makin menyebar dengan cepat, maka pelatihan kali ini ya atau workshop bimbingan teknis bagi wirausaha di Duren Sawit dalam menghadapi sertifikasi halal kita ganti menjadi skema online. Mudah-mudahan tidak mengurangi gitu ya Bapak Ibu manfaat dari kegiatan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Siska, bagian dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Farmasi UHAMKA. Hari ini saya akan merefresh ya, menjelaskan kembali gitu tentang tata cara gitu ya, atau apa-apa saja sih yang harus disiapkan ketika Bapak Ibu ingin mengajukan sertifikasi halal terhadap produk yang Bapak Ibu produksi gitu ya, untuk dijual ke konsumen. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, untuk meyakinkan gitu ya, apa sih sebenarnya halal itu gitu ya? Mengapa halal itu menjadi sesuatu yang penting untuk dijalankan gitu ya, Bapak Ibu, terutama bagi kita umat Muslim gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, dari kebutuhan pasar halal gitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa Muslim di Indonesia itu termasuk populasi Islam yang terbesar di dunia. Ya, kalau dilihat dari persentase sini Pak, ya Bapak Ibu, ini ada 87% dari 254 juta penduduk di Indonesia itu adalah Muslim ya. Masya Allah gitu ya, jumlahnya yang luar biasa gitu. Bahkan untuk Indonesia sendiri, dia merupakan negara asal jamaah haji yang terbesar gitu ya, dengan kuotanya itu mencapai 211.000 jamaah haji. Dan kalau dilihat secara di dunia gitu ya, nah Indonesia ini merupakan negara dengan populasi Muslim yang terbesar, ada 12,7% dari populasi Muslim dunia, itu sekitar 207 juta jiwa, itu ada di Indonesia. Nah, kalau kita persempit lagi Bapak Ibu ya, ini ada 6 provinsi yang jumlah muslimnya terbanyak di Indonesia. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, kita langsung aja nih menuju wilayah Bapak Ibu. DKI Jakarta gitu. Ada 8,2 juta muslim di DKI Jakarta. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dilihat dari kebutuhan pasar itu luar biasa besarnya gitu. Dan bisa dipastikan bahwa produk Bapak Ibu dengan keunggulan yaitu memiliki sertifikasi halal itu tidak kalah bersaing gitu dengan produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang besar, walaupun basisnya UMKM seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan pasar ini luar biasa besarnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita mereview lagi ya Bapak Ibu ya, kaitannya dengan konsep halal, haram, dan najis, karena istilah-istilah ini nanti yang akan muncul di kaitannya ketika sertifikasi halal gitu. Nah, kalau kita lihat mengenai halal haram, itu merupakan bagian dari ajaran Islam ya Bapak Ibu ya, dan sudah jelas tercantum baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Dan menerapkan aturan halal haram ini adalah wajib bagi seluruh muslim Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ketika Bapak Ibu melakukan sertifikasi halal, tujuannya itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar halal tadi gitu, tapi lebih kemana Bapak Ibu? Kewajiban bagi seluruh muslim untuk menerapkan aturan halal dan haram tersebut. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 168, saya bacakan artinya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian di ayat 172-nya, itu artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, kemudian di Quran surat Al-Zariyat ya, ayat 51, di mana artinya adalah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kaitannya adalah Bapak Ibu bahwa mengkonsumsi yang halal itu merupakan perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, dan menjauhkan diri dari bujukan syaitan, ya, akan menjauhkan diri. Serta apa? Tadi ibadah, ya, bahwa ciri muslim itu adalah beribadah kepada Allah, ya. Jadi ketika Bapak Ibu meniatkan produknya untuk disertifikasi halal, itu membantu umat muslim itu untuk mengkonsumsi makanan halal, dan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Efeknya tuh bukan hanya secara material, bukan hanya penjualan yang meningkat, tapi di situ ada nilai ibadahnya. Nah, itu yang membuat kita harus semangat gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dipandang sertifikasi halal tuh kan susah, ribet gitu ya, tapi ada nilai ibadah di situ yang harus kita perjuangkan. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dibilang produk halal gitu ya? Produk halal ya. Saya nggak bahas produk haram ya Bapak Ibu ya. Jadi produk apa sih itu produk halal gitu? Nah, jadi produk halal itu adalah produk yang diproduksi dari bahan yang halal. Nah, bahannya halal, jelas halalnya. Kemudian di fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram dan najis. Jadi fasilitasnya juga bersih. Nah, jadi mulai dari bahannya, kemudian tempat untuk bikinnya, ya, untuk membuat, misalkan Bapak Ibu bikin tempe goreng gitu ya. Nah, tempat buat tempe goreng itu jadi gitu ya, mulai dari belanja, mulai dari tempat nimbang tepungnya, misalkan penggorengannya kayak gitu. Nah, itu harus tidak terkontaminasi dengan bahan haram atau najis. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti bisa dihasilkan yang namanya produk halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta anggota Koperasi Wirausaha Kecamatan Durensawit. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat kita yang berjudul Bimbingan Teknis bagi Wirausaha di Durensawit dalam menghadapi sertifikasi halal. Perkenalkan, saya Hanifah Rahmi, SSIM Biomed. Kurang lebih dalam 1 jam ke depan, saya akan menyampaikan apa saja kriteria sistem jaminan halal berdasarkan HAS 23.000. Kemarin, Bapak dan Ibu telah mendapatkan materi dari Dr. Siska M.Pharm APT berupa 6 kriteria sistem jaminan halal, yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, serta fasilitas produksi. Hari ini, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan kriteria nomor 7 hingga 11, yaitu prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, ketelusuran, audit internal, serta kaji ulang manajemen.